Jadi saya masuk di ujian sorenya ujian KPA, paginya saya masuk ujian ekstrani. Nah, dan akhirnya alhamdulillah dua-dua lulus. Ya. Baik di KPA maupun di SMP 2. Kemudian Bapak memilih mana itu antara? Dua-dua ada. Dua-dua ijazah ada sekali ijazah itu dua-dua ada. Nah. Baru tahun 77 saya pertama masuk melamar jadi sekretariat Golkar tahun 77. Ya. Jadi saya melamar jadi sekretariat Golkar, nah, sehingga diterima di sana saya. Jadi di sana saya sebagai tukang sapu. Awal berkarir di politik ini. Jadi tukang sapu, tukang antar surat, tukang ketik, karena waktu itu belum ada komputer kan. Jadi kita masih memakai mesin tik kan. Jadi saya yang bikin undangan, saya juga yang antar undangan kalau ada rapat-rapat pengurus. Ya. Jadi tukang sapu, tukang antar surat ya. Saat itu juga masih tukang minum Pak? Oh masih aktif juga? Masih tukang mabok. Artinya sampai bekerja di Partai Golkar pun Bapak tetap masih melakukan aktivitas itu? Tukang mabok. Ya. Jadi belum berhenti. Belum berhenti. Jadi saya selama di sekretariat Golkar, artinya banyak hal yang bisa diraih di situ. Banyak pengalaman yang kita, dan waktu itu kan pengurus Golkar antaranya almarhum Pak Haji Rahman, termasuk Pak Ibnu Suparman yang punya tempat ini, rumah ini. Ya, rumah ini yang rumah kemudian ini. jadi ini. Ya. Ini boleh punya rumah ini kan dulu, Pak Ibnu Suparman, beliau ketua Golkar. Pak Yahya P. Talib sudah meninggal. Kemudian yang masih hidup sekarang Pak Rasindama. Yang masih hidup sekarang. Ya. Beliau Pak Rasindama waktu itu wakil sekretaris DP2 Golkar tahun 77 itu. Dan beliau sebagai anggota DPR paling termuda. Anggota Dewan Termuda. Pada pemilu 77. Dan itu pertama kali juga saya memilih. Tahun 77 itu. Oh, umurnya sudah. Ya, jadi sudah saatnya untuk memilih. Nah, jadi selama saya di Golkar itu, makanya saya katakan tadi banyak hal yang kita dapat petik, pengalaman selama menjadi kepala sekretariat Golkar itu. Antaranya begini, pada saat kepala sekretariat Golkar saya, kalau tidak ada waktu itu kantornya di Balai Kartini. Oh, Balai Kartini. Kantor Golkar, Balai Kartini. Nah, kalau siang tidak ada kerja, saya ke gedung DPRD. Nah, pada waktu itu ketua DPRD yang terpilih Pak Haji Rahman almarhum. Oh iya. Sebagai ketua DPRD. Pak Ibnu Suparno wakil ketua. Baru Pak wakil ketua Pak M.U. Oli sudah meninggal beliau, dan P3. Jadi ini semua sudah meninggal. Nah, jadi kalau siang hari saya langsung ke DPRD. Nah, kalau di DPRD itu kalau mereka tidak ada sidang-sidang, jadi nongkrong di ruangannya Sekwan. Mau di ruangan Sekdan. Sekwan kumpul di situ, ngobrol di situ segala macam. Nah, sudah saya mendatang. Begitu saya datang di situ, saya cuma berdiri di pintu, bukan di dalamnya, cuma di luar. Cuma di luar. Dengar di luar, cuma dengar. Jadi dengar apa cerita mereka. Ya. Dan itu saya sangat serius mendengar itu. Artinya di samping itu mereka, kata itu Bapak saya sangat serius mendengar cerita mereka. Bahkan mereka mau suruh beli rokok, mau naik sepeda lagi. Artinya sisa uang, kasihan orang kasih kamar, sisa uang kan, orang kasih sama saya. Alhamdulillah kan. Nah, tetapi di samping itu saya setiap siang itu saya berdiri di situ. Jadi dengar apa yang mereka cerita. Jadi bagaimana mau berpolitik segala macam, cuma dengar. Ada Pak almarhum Pak Aruji Manopo, alhamdulillah sudah meninggal juga, beliau kasihan Pak Aruji Manopo. Jadi artinya bagi saya banyak hal yang dipetik dari pembicaraan itu. Nah, itu yang saya coba untuk kita implementasikan kan. Jadi apa yang kita dapatkan dari cerita-cerita mereka kan. Jadi
berangkat dari pengalaman mereka itu yang jadi dasar Bapak untuk ini. Ya. Jadi sesudah itu tahun 77 saya masih bujang. Jadi saya batunangan dengan istri saya sekarang ini di Libuo. Itu Di Libuo. istri cinta pertama Ya, atau? itu yang sudah tahun 75 saya ada cewek di Botumo itu. Playboy Nama- juga iya, Pak ya. Namanya Haina Pututu dan masih hidup sekarang. Bapak ini mohon maaf saja Pak. Bapak ini selama hidup ini ya, semasa bujang, kira-kira berapa mantan Bapak? Begini, kalau soal cewek ya. Ya. Soal cewek. Jadi tahun 74 itu ada namanya Kardina Tuna. Kardina Tuna. Kardina Ya, Tuna ya. Kardina Tuna. Orang Limboto. Orang Boto. Ketemu di Tilamuta karena iparnya itu polisi. Tugas di Tilamuta. Karena saya dengan Ben, ketemu di situ. Batunangan dengan Kardina Tuna. Ya, tahun ya. 74. 74. Saya artinya belum remaja, belum sempurna sebenarnya. Ya. Pada waktu belum sempurna. Istilahnya Ya, kucing belum lurus ya. ini, Pak ya. Akhirnya saya jalan dengan Ben kan, saya tinggalkan itu. Oh. Tahun 75 itu ketemu dengan Haina. Waktu saya tinggal sama kakak saya di Botumo itu, ketemulah dengan Haina Pututu itu. Dan masih ada orangnya. Dan ini fotonya masih ada lagi sama Oh, saya. masih ada? Masih ada fotonya. Foto mantan-mantan iya, Pak. Aduh, ada. bahaya ini, Ini Pak. lengkap. Masih menyimpan Iya, kenangan-kenangan dulu ada. Pak ya. Jadi pengalaman saya dari cewek yang pertama sampai terakhir masih ada. Masih ada. Dan itu disimpan semua Pak. Iya, disimpan Nama-namanya semua. pun masih dihafal. ingat. Dan komunikasi masih. Komunikasi lah. Iya. Ini kan Pak, Iya. apalagi perempuan ya. Iya. Ini perempuan ini kan kalau simpan foto mantan apa ini kan jadi masalah Pak. Artinya begini, dalam hidup makanya selalu kita harus terbuka. Oh terbuka. Jangan nama Ati taruh nama Kapolres, itu bahaya. di handphone Iya. nama Ati taruh nama Kapolres, itu bahaya. Itu yang bahaya. Itu sering Itu yang- jurus lama yang itu bikin- Pak ya. Itu yang bikin kacau sekarang kita lihat anak muda ini, aduh. Iya. Karena begitu caranya. Biarlah dia punya nama, kenapa harus takut kan? Iya. Jadi bagi saya perlu keterbukaan itu kunci yang paling utama itu ada keterbukaan. Keterbukaan saja. Makanya alhamdulillah sampai sekarang dengan teman-teman mantannya masih hidup. Sampai ini baru-baru itu Kardina 3 hari lalu telepon sama saya. Oh, Iya. masih ada komunikasi Pak Masih ya? ada komunikasi. Sampai sekarang masih ada komunikasi. Tapi sudah tidak ada itu ungkit-ungkit masalah. Oh ya, kasihan saya saja sudah umur 62 tahun. saya sudah umur 62 tahun kan. Ya. Ya, tetapi itu kan paling tidak silaturahmi itu tidak pernah putus. Tidak pernah putus itu. Sekalipun kondisinya seperti apa, tetapi artinya saling bertanya Ya. dalam keadaan sehat. Artinya tidak. Jadi komunikasinya tidak. Jangan kita bahwa setelah putus Sudah jadi musuh atau apa jadi kan? musuh tidak ada komunikasi. Biasa Jo. Ini barang kuat, aduh. Biasa Biasa saja. Biasa. Berikut Pak, Iya. ini kan masa Bapak saat masih muda ya, dulu artinya Bapak sudah berkecimpung dengan minuman keras. Ini kan biasanya kalau minuman keras kan tidak lepas dari ya perempuan penghibur. Bapak tidak pernah tidak untuk ada sementara minum, ada cewek Oh di samping. pasti ada itu masih Oh, bujang, pasti ada, Pak. Iya pasti ada. Setiap minum Pak. Itu orang munafik yang mengatakan tidak ada. Oh, iya. Itu munafik orangnya. Kalau selama masih manusia normal, pasti itu ada. Pasti ada Tapi itu. kalau mengatakan tidak, itu munafik. Itu munafik. Apalagi dalam keadaan mabuk. Ya. Ini minuman keras, saya kira ini termasuk ini masih ada hais. Ya. Ya, waktu sebelum anggota DPR saya tampak kan selalu ke Manado. Ya. Jadi kalau saya mau pesan minuman, sekali pesan itu minimal 10 botol bir. 10 botol? Ini ada saya senusin. Yang selalu ikut dengan saya senusin. Jadi memang makanya saya katakan bahwa orang susah mengungkapkan apa adanya.
yang terjadi pada dirinya sejak. Ya. Padahal ini pengalaman banyak, Ya. banyak pengalaman. Sebenarnya dari kejadian-kejadian ini banyak kita petik pengalaman-pengalaman yang akan kita jadikan dasar kita ke depan. Itu yang pesan. Bapak saat itu pernah tidak Bapak sementara mabuk kemudian sampai tidak sadarkan diri? Oh banyak kali. Oh, banyak kali. Banyak kali. Kalau tidak mabuk itu banyak kali. Jadi lantai tinggal lantai. Kan dulu masih belum ada motor, Belum ada motor. Jadi kalau masih bujang kan, belum ada motor, jadi pakai sepeda. Jadi saya punya rumah di Luo itu, dari jalan ke rumah itu kira-kira ada 10 meter. Ya. Hampir tiap malam, pokoknya kalau pulang, saya tidak bisa berjalan. Jadi marayap. Marayap sampai Pulang marayap. Iya, sampai ke rumah marayap. Iya, kalau jauh gitu. Setiap malam. Lokasi favorit Bapak kalau sering mabuk-mabukan di mana? Oh, kalau dulu waktu masih tahun 70-an itu 75 itu belum seperti sekarang kan. Ya. Termasuk misalnya minum mojito. Jadi tunggu orang di bawah pohon mau kita tunggu itu yang ambil. Nongkrong di bawah memang itu. Ya. Bawah pohon minum Pak ya? Ya, baru pada waktu itu masih minuman apa namanya yang merah ini. Bukan Pinaraci. Tek Holong. Oh, Ya. minuman dulu itu Pak ya? Nah, karena dulu tidak ada yang buka-buka botol, kalau semabuk buka dan gigi. Itu resikonya saya punya gigi rusak semua. Sampai rusak gigi Pak? Iya. Gara-gara buka ini? Karena buka dan gigi minuman. Tidak ada yang macam sekarang ini pakai botol begitu, tidak ada. Kunci pembuka botol tidak. Sudah. Yang kedua, pemberitahuan dari inspektorat. Sampai detik ini saya tidak. Tanggal 10 Januari saya menerima pemberitahuan dari inspektorat. Hanya 23 juta terkait dengan apa namanya ini Papan iklan. Ya. 23 juta. Tanggal 10 Januari. Artinya terbantahkan Ya, ini ya Pak, laporan itu. Jadi saya bilang sama Kasipitus, sampai detik ini saya belum pernah menerima pemberitahuan dari inspektorat. Ya. Itu pertama. Yang kedua, sampai detik ini saya belum pernah mengikuti namanya MPTGR, musyawarah MPTGR. Ya. Saya belum pernah mengikuti itu. Yang ketiga, saya sampai detik ini belum menandatangani namanya SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Artinya pengakuan utang. Ya. Sampai detik ini saya tidak terima. Apa kata Kasipitus? Baru apa yang saya berikan Pak? Kebetulan saya bawa undang-undang. Ada undang-undang nomor 1 tahun 2004. Ya. Namanya Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Itu saya bawa. Dan PP 38 2016. Tata cara itu. Apa namanya? Tata cara untuk pengolahan itu, tumbuhan itu kan. Ya. Saya ada bawa ini. Undang-undang dengan peraturan pemerintah itu. Saya bilang Pak Kasipitus. Saya mau tanya si Pak Kasipitus. Pak Kasipitus ada undang-undang. Baru dia tanya sama saya, undang-undang apa? Saya bilang undang-undang perbendaharaan negara. Tidak ada Pak. Oh saya ada Pak. Kemudian ini yang Bapak serahkan ke Kasipitus ya. Saya bilang coba Kasipitus lihat pasal 65. Ya. Pasal 65. Di situ disebutkan di pasal 65, selama 5 tahun tidak pernah ada TGR, pemberitahuan, atau selama 8 tahun tidak ada MPTGR, maka dinyatakan kadaluarsa. Jadi saya bilang apa ini? Sudah lewat 5 tahun Pak ya? Iya, 5 tahun, 6 tahun. Sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun. Jadi sudah kadaluarsa. Nah, saya bilang ini Pak Kasipitus kan tidak sampai itu undang-undang. Itulah pentingnya seorang politisi itu harus tahu undang-undang. Iya, kita harus belajar itu. Ini yang kondisi yang ada. Berikut Pak. Selama ini ungkapan Pak Adhan Dambe ya. Selama aman menguntungkan, kenapa harus ribut? Selama ribut menguntungkan, kenapa harus aman? Ya. Konon kabarnya ungkapan ini pertama kali diungkapkan oleh Pak Adhan Dambe ya,
dan sempat populer di masa kepemimpinan Bapak sebagai Ketua DPR. Bisa diceritakan Pak latar belakang hingga muncul Jadi ungkapan begini, ini? karena orientasi kita itu selalu, karena saya politisi, jadi orientasi kita adalah orientasi politik. Nuansa politik semua Pak. Kan pernah saya katakan bahwa kalau kita seorang politisi, jadi semua punya nilai politis. Bahkan yang lalu saya katakan, mau kontut pun harus ada nilai politis. Artinya semua harus berbau Semua orang politis. politis ya? Jadi bak kontok pun ada nilai politis. Oleh karenanya, jadi setiap masalah muncul, kita tinggal melihat apakah ini masalah menguntungkan secara organisasi, Ya. secara pribadi, kita lihat. Kalau ini menguntungkan, kita bikin ribut. Ya. Kalau ini tidak menguntungkan, tidak usah bikin ribut. Kalau kita lihat ini menguntungkan organisasi, bikin ribut. Yang penting ada nuansa politik di situ Pak ya. Oleh karenanya, kalau seorang politisi menciptakan suasana jadi ribut, jadi kacau, itu tugas seorang politisi. Artinya keributan yang selama ini Bapak lakukan itu pasti ada nilai politisnya Pak. Iya. Jadi saya selalu jadi kalau waktu saya masih ketua dewan, selalu saya bikin macam-macam kan, baik pernyataan yang saya mau bikin. Nah, karena saya sudah lihat bahwa ini ada untungnya, ada nilai politisnya, ada untungnya, bikin ribut. Nah, sehingga kita bisa. Tapi kalau tidak ada untungnya, buat apa kita mau bikin ribut? Tidak ada guna bikin ribut. Ya. Itulah yang istilah itu. Artinya kalau menguntungkan, ya kita bikin kacau. Tapi kalau tidak menguntungkan, buat apa lagi kacau-kacau kan? Ya. Nah, itu yang terjadi.